Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kau harus segera kembali ke negara A, ucap Ferdi kepada Leon. Tapi, Leon, kau harus tahu kedudukanmu saat ini, ucap Ferdi dengan tegas. Beri aku waktu untuk menyelesaikan masalahku, ucap Leon sambil mengusap wajahnya frustasi. Pikirannya saat ini tengah tertuju kepada Anna. Ferdi mengambil ponselnya lalu menyerahkan kepada Leon. Lihat dan bacalah, titah Ferdi. Leon menerima ponsel itu, kemudian membaca tulisan yang tertera di sana. Apa ini benar? Tanya Leon, tidak percaya dengan informasi yang ia dapat. Ya, Ferdi menganggukkan kepalanya. Leon mengusap wajahnya kasar. Aku beri waktu 1 minggu untukmu, ucap Ferdi beranjak dari duduknya. Dan ingat, jangan pernah memperlihatkan sisi lemahmu ini kepada orang lain. Setelah mengucapkan itu, Ferdi keluar dari apartemen Leon. Apa ini alasanmu selalu menolak cintaku? Gumam Leon. Aku akan membawamu pergi dari neraka itu, gumam Leon lagi. Kemudian ia beranjak dari tempat duduknya dan berniat menuju rumah Anna. Tok tok tok, Leon mengetuk pintu rumah megah itu berulang kali, dan tak berselang lama pintu tersebut terbuka. Leon, pekik wanita tersebut. Well, dunia ini sangat sempit ya, ucap Leon menyeringai setan. Untuk apa kau kemari? Tentu saja untuk menemui calon istriku, jawab Leon dengan tenang. Apa? Jangan bilang jika Anna... Ya, jawab Leon dengan tegas dan menatap tajam wanita yang ada di depannya. Di mana dia? Tanya Leon dengan nada yang tinggi. Dia tidak ada di sini, jawabnya cepat. Aduh, bisa gawat. Bagaimana bisa Anna mengenal Leon? Batin wanita itu yang tak lain adalah saudara tiri Anna yang bernama Vanessa. Nessa, siapa yang datang? Suara ibu terdengar dari dalam rumah. Bukan siapa-siapa, Bu, jawab Vanessa sedikit berteriak. Cepatlah, pergi dari sini, ucap Vanessa kepada Leon. Ternyata kau lupa jika saat ini kau tengah berhadapan dengan siapa, ucap Leon sinis dan penuh penekanan juga menatap tajam Vanessa. Glek. Vanessa menelan ludahnya dengan kasar ketika melihat tatapan tajam itu. Daripada aku mati mengenaskan, lebih baik aku memberitahunya, batin Vanessa. Dia ada di pavilion belakang, ucap Vanessa lalu memasuki rumahnya dan diikuti oleh Leon. Nessa, siapa dia? Apa dia kekasihmu? Tanya sang ibu penuh harap ketika melihat Leon yang berjalan di belakang Vanessa. Bukan, Bu, dia kekasih Anna, jawab Vanessa dengan jujur. Apa? Kau kekasih anak sialan itu? Tanya ibu dengan kesal kepada Leon. Leon mengepalkan tangannya dengan erat di bawah sana hingga buku-bukunya memutih. Bu, tolong jaga sikap, Vanessa memperingati, tapi ibunya tidak mendengarkan perkataannya. Harusnya kau itu lebih cocok menjadi kekasih Nessa. Lihatlah, putriku ini sangat cantik dan dia juga model, ucap ibu tidak tahu diri. Leon hanya tersenyum miring menanggapi manusia tidak tahu malu itu. Bu, kesal Vanessa. Apa, memang benar kan jika kau itu lebih pantas daripada anak anjing itu? Ucap ibu lagi, membuat emosi Leon memuncak sampai ke ubun-ubun. Enak saja pria setampan dan sekaya ini menjadi kekasih anak anjing itu, batin ibu tidak terima. Siapa yang Anda katakan anjing? Sentak Leon dengan kasar. Tentu saja Anna. Aku menyebut namanya saja lidahku terasa sangat gatal. Kau pasti menyesal jika berpacaran dengannya, ucap ibu masih tidak tahu malu. Leon hanya berdecih kesal. Lihat saja, aku akan membuat kalian semua menyesal karena telah menyakiti anakku, batin Leon geram. Leon, jangan dengarkan ibuku, kau ke belakanglah, karena letak pavilion ada di sana, ucap Vanessa sambil menunjuk pintu belakang rumah itu.
Kemudian Leon segera menuju paviliun tersebut, sedangkan Vanessa menahan ibunya yang akan melarang Leon menemui Anna. Bu, dengarkan aku. Leon bukan orang sembarangan. Dia bisa melakukan apa saja, termasuk menghancurkan rumah ini dan juga karirku. Kesal Vanessa kepada ibunya. Ibu tidak percaya hal seperti itu hanya ada di drama Korea. Sentak ibu kemudian menuju paviliun. Bu, teriak Vanessa lalu berlari mengejar ibunya. Di dalam paviliun yang tidak terlalu besar itu, Leon melihat Anna yang berbaring di atas sofa dengan posisi miring. Leon berjalan mendekati Anna, kemudian ia berjongkok tepat di hadapan Anna. Leon mengusap pipi Anna yang terlihat bengkak dan merah. Ya, tamparan dari ibu tiri Anna begitu kuat hingga membuat pipi Anna bengkak. Leon juga menghapus sisa air mata yang masih menggenang di pelupuk mata indah itu. Ibu, bawa aku pergi bersamamu. Anna mengigau dalam tidurnya. Hati Leon teriris saat melihat wanita yang dicintainya terluka. Demi Tuhan, aku akan membalaskan sakit hatimu, An. Aku ingin ikut bersama ibu. Air mata Anna mengalir deras, membuat Leon ikut menangis. Anna, aku di sini. Leon mengusap air mata Anna, kemudian menggenggam tangan Anna dengan erat. Perlahan Anna mengerjapkan kedua matanya ketika ia merasakan ada seseorang yang menggenggam tangannya dengan erat. Ia membuka matanya dengan perlahan dan ia terkejut ketika ia melihat sosok yang sangat ia kenali. Apa ini mimpi? Batin Anna. Tidak, ini bukan mimpi, lanjutnya. Anna, Leon mengusap pipi Anna lagi, membuat gadis itu meringis kecil. Anna menepis tangan Leon dengan kasar. Leo, bagaimana kau bisa di sini? Anna langsung mendudukkan dirinya dan bertanya dengan wajah yang terkejut. Aku mempunyai pintu ajaib, masih bisa bercanda. His, aku bertanya serius, kenapa kau bisa berada di sini dan sejak kapan kau tahu alamat rumahku? Tanya Anna lagi, tapi kali ini dengan nada yang kesal. Karena dimanapun kau berada, maka di situ juga aku berada di dekatmu, jawab Leon, membuat Anna memutar kedua bola matanya malas. Gak usah gombal, ketus Anna. Aku serius karena aku selalu ada di sini. Leon menunjuk dada sebelah kiri Anna. Leo, cepatlah keluar dari sini. Anna mengusir Leon. An, kenapa kau tidak pernah mengatakan yang sesungguhnya? Leon tidak memperdulikan ucapan Anna dan ia menatap Anna dengan datar. Ucapan Anna terpotong kembali saat mendengar suara pintu dibuka dengan kasar. Brak, keluar kau dari sini, sentak ibu kepada Leon. Leon berdiri dari posisi sebelumnya. Kemudian ia menatap wanita lampir itu dengan tajam. Apa kau tuli? Sentaknya lagi ketika melihat Leon tak beranjak. Bu, Vanessa memanggil ibunya dan ia menarik ibunya agar keluar dari paviliun itu. Aku akan keluar dari rumah ini, tapi aku akan membawa Anna, jawab Leon dengan tegas. Anak jalang ini tidak boleh keluar dari rumah ini, ucap ibu dengan kasar, membuat Anna mengeluarkan air matanya untuk kesekian kalinya. Aku belum puas membuatnya menderita, batinnya. Aku tidak meminta persetujuan Anda, Nyonya, ucap Leon, lalu menarik Anna keluar dari paviliun kecil itu. Ya, ibu berteriak dan mengejar Leon dan Anna. Ibu, Vanessa ikut mengejar ibunya. Ayah yang baru pulang dari pasar pun terkejut ketika mendengar keributan dari dalam rumah. Dan tak berselang lama ia melihat seorang pria yang menarik paksa Anna. Kau mau membawa kemana putriku? Sentak ayah. Leon menghentikan langkahnya lalu menatap ayah Anna dengan dingin. Aku ingin membawa Anna keluar dari neraka terkutuk ini. Aku ingin melindungi Anna dari para iblis, ucap Leon dengan dingin dan menatap tajam ketiga orang itu. Dek, hati ayah terasa tercubit ketika mendengar perkataan itu.
Kau bilang apa? Teriak ibu tidak terima. Hentikan, yang dia katakan memang benar, kita memang iblis, ucap ayah dengan menatap putrinya dengan berkaca-kaca. Akan kupastikan kau akan menyesal jika berani keluar dari rumah ini, hardik ibu kepada Anna, membuat Anna semakin terisak dan ketakutan. Bahkan ia sampai mencengkram kuat tangan Leon. Ibu, jangan berbicara seperti itu, nanti ibu akan menyesal, ucap Vanessa kepada ibunya. Diam kamu, bentak ibu. Jangan takut, ada aku di sini, bisik Leon kepada Anna, dan gadis itu pun mengangguk pasrah. Ia sudah lelah berada di sini. Bertahun-tahun ia bertahan di rumah itu, walaupun hinaan dan cacian ia dapatkan setiap hari. Karena ia berharap jika ibunya kelak bisa berubah dan menyayanginya, tapi nyatanya ia salah. Sebegitu bencinya kah ibu tirinya terhadapnya. Biarkan anak keluar dari rumah ini, ucap ayah dengan tegas. Kita bercerai, ucap ayah kepada istrinya. Harusnya ia melakukan ini sejak dulu. Apa? Ibu tergagap sambil menutup mulutnya karena syok. Begitu pula dengan Anna dan Vanessa. Anna, bawa pria ini ke ruangan pribadi ayah, ucap ayah lalu berlalu tanpa memperdulikan istrinya lagi yang memanggilnya.